Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ada ibu-ibu, santria jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ini waktu Allah Subhanahu wa taala pilih gerakan kita ikut duduk pula setelah sholat berjamaah dalam majelis rutinitas kita kajian tafsir surat Al-A'raf ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Walamma suqita. Di sini sewaktu bani Israel sudah pada mengetahui, sudah pada berarti jatuh mulai pada menyesali, udah pada sadar. Walama suqita fi aidihim, dan setelah mereka menyesali perbuatannya mereka, wara'au annahum qad dhallu, dan mereka melihat bahwasanya mereka ini memang dalam kesesatan. Qadullu, sungguh benar-benar sesat. Maka apa yang mereka utarakan? Qalu la in lam yarhamna rabbuna. Andai kata Allah Subhanahu wa taala ini sempat enggak menyayangi kami, katanya. Wa yaghfir lana, dan bahasanya setelah bahasanya tidak memberi rahmat kepada kami, tidak mau mengampuni kami. Ini wayafir masih ataf kepada sebelumnya. Tidak mau mengampuni kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Wala masukita fi aidihim, artinya apa? Enadamu ala ibadatihim. Mereka sadar ternyata menyembah selain Allah ini dalam kesesatan juga, maka menyesali akan ibadahnya mereka. Dalam Al-Qur'annya wara'au, ditafsiri alim, mereka mengetahui annahum qad dhallu, mereka dalam kesesatan. Apa bihawadhalika ba'da rujui Musa, cerita ini istilahnya setelah kembalinya baginda Musa alaihissalam, baru terungkap kata-kata la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sadar juga kalau sempat Allah enggak menyayangi, Allah enggak mengampuni, termasuk orang yang paling merugi. Maka satu pelajaran yang besar untuk kita juga, kalau kita ini bisa dalam ketaatan, bisa beribadah kepada Allah, hakikatnya kita bisa dulu ini pun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita dapat ampunan dari Allah, ini juga merupakan satu kasih sayang dari Allah Ta'ala. Memang tugas kita ini surah apa? Banyak mohon ampun sama Allah Ta'ala. Jangankan hamba Allah
yang lemah seperti kita. Nabi pun berkali-kali, dalam riwayat bahkan setiap hari ini 100 kali, bisa jadi lebih, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi sosok manusia yang sudah jelas mendapatkan ampun dari Allah Ta'ala, sudah jelas nanti dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Dengan kita gimana? Apakah sudah ada sertifikat kita lepas dari neraka atau pasti menjadi penghuni surga? Maka mestinya pelajaran yang agung bukan cuma Bani Israel aja, kita pun menyadar bahwasanya bisa berbakti karena kasih sayang, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kalau masalah mohon ampun, termasuk kita juga, andai kata kita ini nggak dapat ampunan, maka kita termasuk hamba yang merugi. Sebagaimana diajarkan dalam ajaran Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala ada firmankan, ya ibadi innakum tuhti'una al-laila wa nahar. Hamba-hambaku, kalian ini buat salah saja siang dan malam. Namun Allah firmankan dalam hadis qudsinya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sementara aku ini bisa ampunkan seluruh dosa-dosa. Kita yang sudah sholat, kita yang mau berjamaah, ini aja kadang masih banyak kesalahan. Orang bilang, kata sebagian ulama, orang mengerjakan sholat masih banyak kesalahan, bahkan bahasanya beribu-ribu kesalahan. Tapi orang yang meninggalkan sholat satu kesalahan, tapi yang mengerjakan sholat banyak kesalahan ini kecil-kecil. Kalau meninggalkan sholat, ya dosanya cuma dosa meninggalkan sholat, tapi besar. Kita sholat, begitu datang takbir Allahu Akbar, mestinya setelah takbir ini tawadhu kepada Allah, tapi pikiran mulai melayang-layang, mikir kesana kemari, ya gak karuan. Ini bagian kekurangan dalam sholat yang mesti diistighfari. Dalam saatnya baca Al-Fatihah mungkin ada kekurangan dalam segi tajwidnya, matnya, ibda waqafnya dan sebagainya. Kesalahan tetap kesalahan. Dalam rukuknya, sujudnya, bahkan termasuk paling jelek-jeleknya pencuri ini adalah pencuri dalam sholat. Artinya apa? Seseorang yang tidak menyempurnakan akan rukuk dan sujudnya, berarti dia sholat tapi ada kekurangan, ada kesalahan, itu pun berarti masih perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas yang sholat aja masih banyak kesalahan, bagaimana yang gak sholat? Banyak kesalahan. Maka Allah lantarkan, innakum tudhi'una laila wa nahar. Kamu ini siang malam banyak berbuat salah, siang malam. Cuman begitu maha kasih sayangi Allah, maha ampunnya Allah, beliau sampaikan, Allah ada firmankan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku bisa ampunkan seluruh dosa. Maka pesannya apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwa wa khadha bi ra'si akhihi yajurru ilayhi
qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qawmi dhalimin. Dan ketika baginda Musa alaihi wasallam telah kembali kepada kaumnya, ditinggal istilahnya semedi, ditinggal di situ bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan kitabnya. Pulang kaumnya malah sebagian ada nyembah yang lain. Pulang dengan marah, ghadbana asifah, dengan marah dan sedih hati. Maka dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan selama kepergianku ini. Apakah kalian mendahului janji Tuhanmu? Inilah Musa pun melemparkan lauh-lauh, yakni kitab Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya yakni Nabi Harun alaihissalam sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu jangan engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Maka masya Allah, pelajaran yang agung. Dahulu itu kaum ada nabi mau taat, ketika nabinya meninggal dunia mulai angsur-angsur tinggalkan ketaatan, atau nabinya karena lagi ada hajat yang lain tinggalkan maka pulang seperti ini, sudah pada gak karuan lagi. Kalau diukur dari Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sudah berapa ratus tahun, maka betapa masya Allah jauhnya umat ini, sehingga kadang jauh dari ketaatan malah pada menyibukkan diri dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka benar-benar masya Allah, kalau orang seperti kita yang jauh dari zaman Nabi, jauh dari jazirah Nabi, kok kenal dengan yang didakwakan Nabi, ini suatu hidayah benar yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita sangat-sangat untuk mensyukuri akan nikmat-nikmat itu. Maka diantara sebagai tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana selalu meningkatkan dalam peribadahan kita, terutama kualitasnya, mutunya ibadah kita, baik kuantitasnya ibadah kita juga. Maka selalu kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT dan banyak berdoa, semoga Allah SWT senantiasa ampunkan diri kita, senantiasa sayangi diri kita, sehingga Allah SWT akan ridho kepada kita, sehingga Allah sayang sama kita. Nanti kita akan diselamatkan dari kobaran api nerakanya, dan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah, untuk kajian kali ini sampai sini dulu. Bila ada kekurangan, khilafan, mohon maaf. Ada benarnya bagaimana kita kesankan, kita niat untuk amal sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.